ada namanya Syarif, ada Sayyid, ada Syarif. Syarif ini gelar jamannya Syurofa, gelar untuk anak cucunya Nabi. Dulu gelarnya Syarif. Syarif lebih banyak dipakai untuk anak cucu dari Sayyidina Husain, pakai Syarif. Anak cucu dari Sayyidina Hasan pakai Sayyid, Sayyid. Begitu. Belakangan yang dikenal adalah Habib, Habib, Habib. Dulu Syarif, sebab Imam Haddad ini adalah anak cucu daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tubuhnya mengalir darah sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarif, kalau orang kita sebut Habib, Habib itu anak cucu Nabi, dan kita disuruh hormat kepada anak cucu Nabi. Kalau orang pengen tinggi derajatnya, kudu hormat sama anak cucu Nabi, sama ada kita ngaji sama dia atau sama ada kita belum mengaji sama dia, sama ada dia baik sama kita, sama ada tidak baik sama kita, sama ada dia memberi kebaikan sama kita, sama ada dia tidak memberikan kebaikan sama kita. Kita dituntut oleh Allah untuk mengagungkan anak cucu Nabi. Diajarin nama Allah, suruh bilangin umatnya, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Al-Quran tidak bilang illal mahabbata fil qurba, tidak ngomong hub, tapi yang diomong wud. Mal farqu bainal mahabbah wal mawaddah, apa bedanya antara mahabbah dan mawaddah? Sebab Al-Quran tidak menuntut mahabbah kepada anak cucu Nabi, tapi yang dituntut mawaddah. Apa itu mahabbah? Mahabbah kita baik kalau dia baik sama kita. Karena dia baik sama kita, maka kita baik sama dia. Itu namanya mahabbah. Mawaddah, mau dia baik sama kita, mau dia tidak, maka kita kudu demen sama dia. Maka Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata, bukan mahabbata. Apa tu mawaddah? Meski kita enggak kenal dia, baru dibilang antu Habib, hormat kita sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman berapa? Amma ba'du, halaman 3 yang terjemah, baris tengah. Amma ba'du fayaqulul abdul faqir al-mu'tarifu bil qusuri wat taqsir ar-raji afwa rabbihil qadir asyarifu Abdullah ibnu Alawi al-Haddad al-Husaini afallahu anhu an aslafihi amin. Adapun sesudah bismillah alhamdulillah, maka berkata oleh seorang hamba Allah, al-faqiru, yang amat sangat butuh kepada rahmat Allah, al-mu'tarifu bil qusuri wat taqsir, yang merasa dengan kekurangan
dan keteledoran. Ar-raji yang berharap afwa rabbihil qadiri akan ampunan Tuhannya yang maha kuasa, yakni Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, bangsa Husain keturunannya. Afallahu anhu, moga-moga memaafkan oleh Allah kepada Syarif Abdullah, wa an aslafihi, dan daripada datuk-datuknya, nenek moyangnya Syarif Abdullah, amin. Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi jami'atun. Adapun ini al-hadiratu fi dhihn, yaitu risalah dengan daya Allah dan kekuatan Allah. Jami'atun, risalah yang menghimpun. Wa wasiyatun, dan wasiat. Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Nafi'atun, wasiat yang bermanfaat. Hamadani ala wad'iha, mendorong akan daku atas mengarang ini risalah. Al-imtisalu, oleh menjunjung tinggi, li amrillahi ta'ala, bagi perintah Allah ta'ala, wa amri rasulihi, dan perintah rasulnya. Warraghbatu fil wa'di sadiqi, dan gemar, senang pada janji baik, janji as-sadiqi, yang benar. Al-waridi, janji yang datang dari Nabi. Fid dalalati 'alal huda, pada menunjukkan atas jalan petunjuk. Wa da'wati ilal khairi, dan menyeru kepada kebaikan. Wan nashri lil ilmi, dan menyebarkan bagi ilmu. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaknya ada daripada kalian oleh satu golongan yang menyeru oleh golongan itu kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh mereka dengan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah olehmu kepada jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Wa qala ta'ala li nabiyyih, berfirman oleh Allah Ta'ala kepada nabinya, qul hadhihi sabili, katakan olehmu ya Rasulullah, adapun ini yaitu jalanku. Ad'u ilallahi, menyeru oleh aku kepada Allah. Ala basiratin, atas kewaspadaan. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang yang mengikuti akan daku. Segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Moga cukup waktu. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini sesudah kita membuka dengan bismillah, alhamdulillah, memasuki faslul khitab dengan amma ba'du, yaitu faslul khitab, kalimat amma ba'du sebagai pembatas, pindah dari satu uslub ke uslub yang lain. Kata Imamul Haddad, fayaqulul abdul faqiru, maka akan berkata, akan, karena omongannya di depan, waktu ngarangnya dari muqaddimah dulu. Akan berkata al-abdu, oleh seorang hamba Allah. Ini Imam Haddad menyebutkan dirinya hamba Allah, sebab hamba itu makom yang paling tingginya makom. Maka makom ini yang kemudian Imamul Haddad
angkat sebagai maqam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi al di sini namanya alil kamal. Sebagai hamba Allah, bukan hamba pada mulut, tapi hamba pada mulut, pada hati, pada praktek kehidupan. Makom yang paling tingginya makom adalah makom ubudiyah, makom hamba. Tandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tempat paling tingginya, tempat yang tidak ada hamba, sekelas malaikat pun mendapatkan derajat itu pada Isra Mi'raj, yang malaikat Jibril berkata, wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, masing-masing kita ada kelasnya. Saya tidak bisa menemani engkau untuk terus dari Sidratul Muntaha, terus tidak bisa, hancur kami, karena bukan kelas kami. Saat Isra Mi'raj, Allah menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Allah kata, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hamba Allah. Itu menunjukkan makom abdi adalah makom tertinggi. Kalau yang tertinggi makom itu adalah Rasul, Allah nyatakan Subhanalladzi asra bi rasulihi. Bila makom yang paling tinggi adalah makom Nabi, maka Allah bakal nyatakan Subhanalladzi asra bi nabiyihi. Tapi karena makom yang tertinggi adalah makom abad, makom hamba Allah, maka itu yang diangkat oleh Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi. Dan untuk menjadi hamba bukan di mulut, tapi hamba di hati. Pada praktek, hamba apa? Yang namanya hamba, saudara, itu diatur. Ada Rob, Rob itu mengatur. Jadi ada majikan, itu mengatur. Ada pembantu, itu diatur. Jadi pembantu itu abad, pelayan, itu diatur. Majikan, Rob, itu mengatur. Maka bila ada pembantu di rumah kita ngatur-ngatur kita, ini salah, ini meja ini bukan di sini, kudunya sebelah mari. Ini pintu ngadepnya salah ini Pak, kudunya sebelah sini. Ini sofa bukan di sini, kudunya sebelah mari. Pembantu yang ngatur-ngatur majikan itu namanya pembantu apa? Oh, songong. Pembantu songong namanya. Jadi pembantu itu ngatur apa diatur? Diatur. Kalau ada pembantu ngatur-ngatur, namanya pembantu songong. Termasuk akhlak baik, akhlak buruk. Buruk. Maka Imamul Haddad, al-abdu pakai al, ini namanya alil kamal. Jadi kamilul ubudiyah, orang yang sempurna penghambaannya sama Allah. Kalau hamba itu nggak ngatur, saudara, tapi diatur. Ada orang ngaku hamba Allah, kayak kita nih. Kita nih yang ngaji, kira-kira hamba Allah bukan? Ini yang ngaji nih, hamba Allah bukan? Ini yang ngaji, kedengeran gak sini? Ini hamba Allah bukan? Hamba Allah, baik. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang mengisrakan hamba Allah. Nabi Muhammad itu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Maka kita yang ngaji nih, kira-kira hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita namanya ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku ama diakui. Tinggian mana? Tinggian diakui. Kalau Nabi
hamba Allahnya ngaku-ngaku apa diakui? Diakui. Kalau kita hamba Allahnya ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku. Jangan-jangan kita belum hamba. Belum. Kita ini belum hamba. Sebab ada hamba Allah, ada makhluk Allah. Dan di sini Imam Haddad enggak ngomong fayaqulu al-khalqul faqir, tapi al-abdul faqir. Hamba. Ada hamba Allah, saudara, ada makhluk Allah. Beda. Kalau makhluk Allah belum tentu hamba. Kalau hamba Allah udah pasti makhluk Allah. Nabi Adam alaihi salam itu makhluk Allah. Iblis itu juga makhluk Allah. Tapi iblis makhluk Allah, bukan hamba Allah. Membangkang. Kalau Nabi Adam makhluk Allah, hamba Allah. Berarti kalau ngomong hamba udah pasti makhluk. Kalau makhluk belum tentu hamba. Nabi hamba Allah juga, makhluk Allah juga. Sebab Allah kata subhanalladzi asra bi abdihi, hamba Allah. Kita ini hamba Allah tapi ngaku-ngaku. Jangan-jangan belum hamba, masih makhluk. Hambanya ngaku-ngaku. Coba diurut. Kalau kita mau kondangan, kira-kira pakai bajunya milih-milih apa sekenanya? Kalau mau kondangan, milih-milih apa sekenanya? Milih-milih. Kalau mau sholat, kira-kira milih-milih lama apa sekenanya? Hah? Halo, milih-milih apa sekenanya? Hamba Allah belum kayaknya, masih makhluk kalau kayak begitu tuh. Habis sekenanya begitu. Milih-milih apa sekenanya? Sekenanya. Makhluk Allah belum kayaknya, belum hamba Allah, masih makhluk Allah. Kalau kita di dompet kita ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, ada kotak amal Jumat lewat, kira-kira yang masuk mana? Yang jujur nih, ini di masjid ini, yang mana kira-kira? 5.000. Hamba Allah belum kayaknya, belum, masih makhluk. Makanya kata Imamul Haddad, kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau bilang, kun li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan wa li awsafi rububiyatihi muta'alliqan. Hendaklah Anda merealisasikan kehambaan Anda. Kalau Anda sebagai hamba Allah, buktikan kalau Anda benar-benar hamba Allah. Jangan ngaku-ngaku doang. Dan hamba itu diatur, tidak ngatur. Kalau yang suka ngatur-ngatur, hamba ngatur-ngatur majikan, namanya hamba apa namanya? Songong. Ada orang pagi-pagi jam 6:30, dia bilang begini, habis sholat 2 rakaat, kalau rezeki saya di langit, turunin. Kalau di bumi, keluarin. Kalau jauh, deketin. Kalau seret, lancarin. Kalau dikit, yang kayak gini, ngatur apa diatur? Ngatur apa diatur? Ngatur, songong. Iya, ngatur. Hamba itu diatur. Iya, hamba itu diatur, tidak ngatur-ngatur. Maka fayaqulul abdu, ini kamilul ubudiyah. Imam Haddad tuh orang yang sempurna ngaku hambanya. Lah wong orang umur 8 tahun sholat tahajudnya 100 rakaat. Imam Haddad itu umurnya 8 tahun, itu aja masih kurang. Cuman karena ibunya bilang, Haddad,
Nggak usah kayak begitu. Kamu masih kecil. Kalau bukan ibu, saya masih terus, padahal saya masih asik. Kata Imam Haddad, tuh umur 8 tahun, 100 rakaat. Kita nih sampai umur nih malam nih, alhamdulillah 100. Belum kayaknya. Belum. Tapi ngakunya hamba Allah. Apalagi kalau nitipin di pengurus masjid Jumat dari hamba Allah. 10.000, almarhumnya ada 100, satu orang kebagian berapa? Begitu. Hamba Allah. Jangan-jangan ngaku-ngaku doang gitu. Belum kelas hamba, belum. Masih makhluk yang pengen jadi hamba. Makanya kita ngaji, pengen jadi hamba Allah. Belum. Kita orang nih belum jadi hamba, masih makhluk yang pengen jadi hamba gitu. Belum jadi hamba. Kalau hamba mau banyak muji sama Allah, banyak muji tuh hamba. Kalau kita dikit pengen deket sama Allah tuh kalau ada masalah doang. Nih dagangan lagi rugi, baru malamnya pengen melek. Kalau stabil mah ngorok mulu. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ini belum hamba, masih makhluk yang pengen jadi hamba. Sebab hamba menurut aja, nurut aja, manut aja sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan mau mencelakakan kita. Kalau kita mau nagih mulu, Tuhan bagaimana sih kau ini? Gue udah baca ratib, madis ratib gue udah ikutin, udah ziarah juga berwali, ngapa dagangan gue begini? Ngapa Tuhan bagaimana sih? Kita begitu. Tuhan kita tuntut kayak anak buah kita, begitu. Padahal kita nih ngakunya hamba, belum kayaknya makhluk. Kalau hamba mah banyakan muji, banyakan muji. Dan Tuhan itu lebih demen nama yang muji. Jangankan Tuhan, kita aja punya temen dua, yang satu minta duit mulu sama kita, yang satu muji-muji sama kita. Kira-kira yang kita demenin yang mana? Iya, Allah juga begitu. Kata Allah, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk memuji-muji, mengingatku, kagak keburu minta-minta, ngemis-ngemis sama aku, akan aku beri lebih baik, lebih banyak dari apa yang aku beri kepada tukang minta-minta, yang muji-muji. Nabi itu demennya muji-muji. Maka yang minta-minta Nabi Musa, Rabbi srohli, Nabi nggak pakai Rabbi srohli, Allah kata alam nasroh laka sodrok, karena demennya muji-muji. Imam Haddad bilang, maka berkata seorang hamba Allah yang nurut sama Allah, al-faqiru, yang butuh ama rahmat Allah. Ini al-faqir, alnya lil kamal. Sebab nisbatul fakir itu ada 3, saudara. Ada 3 golongan berbicara fakir. Yang pertama, orang yang tidak mengakui dirinya fakir, malah menuduh dirinya kaya. Tuhan yang fakir sama dia. Ini kafir. Golongan ini. Golongan ini kafir. Quran bilang, laqad kafarul ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Demi sesungguhnya kafir, kata Allah, orang yang berkata Tuhan butuh, kita yang kaya. Tuhan yang butuh. Begitu. Ini kafir. Yang kedua, namanya iman ghafil, iman mahjub. Apa itu? Orang suka ngomong di mulutnya, saya al-faqir, saya al-faqir, saya fakir, tapi mulut doang.
Saya butuh sama Allah. Mulut tuh. Prakteknya dia merasa kaya. Untuk ibadah aja kurang mau. Baca sholawat aja kurang mau sama Nabi. Dianggap Tuhan butuh sama dia. Dia nggak butuh. Ini namanya iman ghafil. Dan ini bukan kelasnya Imam Haddad. Imam Haddad al-faqir kamilul faqri. Sebab fakir ini maknanya daimul faqri. Al di sini namanya alil kamal. Maknanya daimul faqri. Orang yang selalu butuh sama Allah. Enggak pernah berhenti rasa butuhnya sama Allah. Dan ini sifat paling bagusnya sifat. Kalau kita nunggu dicubit dulu baru sadar sama Tuhan, namanya iman ghafil. Kalau dicubit baru melek dia, namanya iman kelas penumpang pesawat. Namanya iman ghafil. Penumpang pesawat, kalau lagi normal di pesawat, normal, dia nyantai, main game di layar monitor, begitu, main catur, begitu, main kartu, remi, ada aja di situ, pencet aja, apa aja di layar monitor. Tapi ketika awak kabin bilang, pramugari bilang, penumpang yang terhormat, ini cuaca sedang buruk, baru kita duduk, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi nunggu ada masalah baru ingat Allah. Ini nih bukan al-faqir. Kalimat Haddad daimul faqri, selalu butuh sama Allah dalam keadaan apapun. Dan ini nih sifat hamba yang sesungguhnya. Sebab Allah sifatnya qiyamuhu binafsihi. Sifat kita iftiqar al-faqir ila Allah. Butuh sama Allah kapan? Lagi susah maupun lagi senang. Kalau kita merasa butuh sama Allah kalau lagi susah doang. Kalau lagi senang kurang mau. Kalau susah, mana itu ratib ibadat, mana itu ya tasbih, mana tasbih. Lagi susah itu. Lagi susah. Itu begitu kita. Kalau orang yang al-faqir alil kamal tidak. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, faqatukalahu dzatiyatun wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Rasa butuh Anda kepada Allah merupakan watak dasar Anda sebagai manusia. Karena itu problem datang sebagai cubitan, karena jiwa Anda tidur lengah supaya Tuhan melek Anda butuh sama Allah. Padahal kita ini nggak ada berhentinya butuh sama Allah. Maka orang yang mengerti kalau dirinya fakir ila Allah, tidak mau jauh-jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia butuh sama Allah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, kita tetap butuh sama Allah. Jangan lagi susah doang kita nyari Allah. Lagi senang kita lupa sama Allah. Ini watak Fir'aun. Fir'aun waktu senang nggak ingat Allah. Waktu susah ingat Allah, maka kagak ditolong oleh Allah. Susah dibiarin. Kenapa? Ingatnya lagi susah doang. Ketika Fir'aun bilang, al-ana amantu bima amanat bi Banu Israel, aku beriman dah kepada Tuhan yang Bani Israel imani. Dijawab oleh Allah, al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta mufsidin. Sekarang lagi susah kau ingat aku, kemarin kemana? Enggak ditolong, tenggelamlah. Itu yang namanya Fir'aun, sampai akhirnya ngambang, akhirnya jadi mumi sampai sekarang. Lain dengan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus waktu senang ingat Allah, susah ingat Allah, ditolong oleh Allah. Allah jelasin dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Anda Yunus dulunya waktu senang kagak doyan zikir, pasti mati di perut ikan itu sampai kiamat. Karena dulunya rajin berzikir waktu senangnya, waktu stabil usahanya, dan menzikir, dan menziarah ke wali, dan membaca istighfar, dan seterusnya, maka waktu susah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sama. Ada orang waktu susahnya datang ke rumah kita, "Bang, begini. Abang ini kan sama satu sekolah sama kita. Di Al-Falah sama-sama dulunya kita ini di Al-Falah sama-sama. Saya ini mau nyalon dewan. Kan sama-sama lagi setangklean kita.
gitu. Tagline buyut kita satu ini, yang kedelapannya kata kita. Jadi bagaimana saya mau nyalon dewan? Siap kita. Gitu biasa nyari-nyari itu begitu kalau kita mau nyalon dewan tuh begitu. Umpama kita ya kan, udah jadi dah kita jadi dewan. Umpama waktu kita panggil, bang, Boro bagi duit, nengok juga kagak. Nah sekarang mau nyalon lagi, ya kan, 2024 mau nyalon, mau buka rumah kita, kira-kira dibukain pintu nggak sama kita? Hah? Dibukain pintu nggak? Nah kenapa? Karena kita manusia, itu manusiawi. Begitu kata kita, waktu susah doang nyari gua. Nah Allah begitu nih, mulai mepet-mepet nih malamnya melek, kayaknya dagangnya lagi menurun nih, kata Allah begitu. Udah ditebak kemarin-kemarin kemana ini, begitu. Maka kita tuh kudu daimul fakri, terus menerus rasa butuh kita sama Allah, walaupun lagi banyak duit, walaupun dikit duit, lagi sehat, walaupun lagi sakit. Dan ini sifat asli Imamul Haddad, bukan al-fakir kayak kita. Kita mengaku-ngaku doang butuh sama Allah, padahal sewaktu-waktu doang. Al-mu'tarifu bil qusuri wa taksir, ini menyebutkan sifat-sifatnya beliau yang merasa, yang ngakuin banyak kurangnya, banyak sembrononya, banyak teledornya. Namanya tawadhu'un minal muallif, ketawaduan dari Imam Haddad, ngaku kurang ibadah, padahal dari kecil udah sholat ratusan rakaat, katanya belum sempurna ibadahnya. Lah kita timbang sholat pas bandrol aja Tuhan digugat mulu, ngaji baru 2 kali baca ratib udah mana ini, mana aja baru juga 2 kali baca ratib udah nagih aja sama Allah. Ya nanam dulu lah, yang nanam kelapa juga yang kita nikmatin bertahun-tahun nanamnya. Begitu kita baru nanam langsung panen, maling ya kan, baru nanam panen, nggak bisa. Zikir dulu, zikir, nanam dulu, nanam. Maka Imamul Haddad bilang al-mu'tarifu, merasa. Inilah yang disebut syedul istighfar, wa a'tarifu bidambi. Itulah begitu. Saya merasa banyak kurang, namanya tawadhu. Karena itu ditinggikan derajatnya. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu ditinggikan oleh Allah. Ini ketawaduan Imam Haddad. Ar-raji afa rabbihil qadir, sifatnya beliau yang tukang ngarep-ngarep diberi ampunan. Kenapa ampunan? Karena paling tingginya yang harus diminta oleh seorang hamba sama Allah, afwullah. Ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malam istimewa buat umat Muhammad, namanya Lailatul Qadar, malam yang luar biasa buat umat Muhammad. Lailatul Qadar diimpikan oleh banyak orang, diterangkan kehebatannya oleh Nabi kepada umatnya termasuk Siti Aisyah. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu malam istimewa sekali yang kau ceritakan itu Lailatul Qadar. Saya mau nanya, bila malam itu saya dapetin, ya Rasulullah, bila malam itu saya dapetin, apa yang sepantasnya saya minta sama Allah? Saya pengen permintaan itu kau ajarkan, nggak mau permintaan keinginan saya, karena keinginan saya belum tentu bagus buat saya. Tapi kau kekasih Allah, kalau kau mulutnya dibimbing oleh Allah, dan saya minta diajarkan doa apa yang sebaiknya diminta oleh saya kalau ngalamin Lailatul Qadar. Kata Nabi, kuli in adraktiha Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau Tuhan pemaaf,
suka memaafkan. Maafkan saya. Nabi bimbing bagi perempuan suci yang tukang ibadah, istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah, bilang alamin malam mustajab, minta maaf Allah, maaf Allah. Dan ini Imam Haddad bilang ar-raji afwa rabbihil qadir, yang berharap dimaafkan. Dimaafkan. Kalau Tuhan udah maafkan, kesalahan segede gunung enggak dianggap. Kalau Tuhan tidak terima kita, kebaikan segede apa saja enggak diterima. Tapi kalau Tuhan sudah maafin, apa aja jadi mudah. Maka yang diminta oleh orang-orang soleh adalah maaf Tuhan. Al-Quran bilang la magfiratum mir rabbikum wa rahmah khairum mimma yajma'un. Ampunan Tuhan lebih baik dari seluruh ibadah model apa saja yang mereka kerjakan. Maka Imamul Haddad yang diminta sama Allah, maaf Allah, ampe diratib, dibimbing kita, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna, duhai Tuhan, maafkan kami. Wamhul ladzi kana minna, hapusin, tipek, delete apa yang dianggap buruk yang ada pada diri saya. Dosa saya menghalangi saya, tolong dimaafin, hapus. Sifat buruk saya yang menghalangi dekat dengan Kau, maafin, dibuang. Dan ini yang diharapin oleh Imam Al-Haddad. Asy-Syarif, syarif itu gelar habaib. Dulu ada namanya disebut Sayyid, ada namanya Syarif. Ada Sayyid, ada Syarif. Syarif ini gelar zamannya Syurofa, gelar untuk anak cucunya Nabi. Dulu gelarnya Syarif. Syarif lebih banyak dipakai untuk anak cucu dari Sayyidina Husain, pakai Syarif. Anak cucu dari Sayyidina Hasan pakai Sayyid. Sayyid, begitu. Belakangan yang dikenal adalah Habib. Habib, Habib. Dulu Syarif, sebab Imam Haddad ini adalah anak cucu daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam tubuhnya mengalir darah sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarif, kalau orang kita sebut Habib. Habib itu anak cucu Nabi. Dan kita disuruh hormat kepada anak cucu Nabi. Kalau orang pengen tinggi derajatnya, kudu hormat sama anak cucu Nabi. Sama ada kita ngaji sama dia, atau sama ada kita belum mengaji sama dia. Sama ada dia baik sama kita, sama ada tidak baik sama kita. Sama ada dia memberi kebaikan sama kita, sama ada dia tidak memberikan kebaikan sama kita. Kita dituntut oleh Allah untuk mengagungkan anak cucu Nabi. Nabi diajarin nama Allah, suruh bilangin umatnya, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Al-Quran tidak bilang illal mahabbata fil qurba, tidak ngomong hub, tapi yang diomong wud. Mal farqu bainal mahabbah wal mawaddah, apa bedanya antara mahabbah dan mawaddah? Sebab Al-Quran tidak menuntut mahabbah kepada anak cucu Nabi, tapi yang dituntut mawaddah. Apa itu mahabbah? Mahabbah kita baik kalau dia baik sama kita.
karena dia baik sama kita, maka kita baik sama dia. Itu namanya mahabbah. Mawaddah, mau dia baik sama kita, mau dia tidak, maka kita kudu demen sama dia. Maka Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata, bukan mahabbata. Apa tu mawaddah? Meski kita enggak kenal dia, baru dibilang antu Habib, hormat kita sama dia, karena dalam tubuhnya ada darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak bakalan jadi wali, mau kayak apa pintarnya dia, kalau dia tidak mahabbah kepada ahlul bait. Sebab syarat untuk ma'rifat kepada Allah an yakuna mawaddatan ala ahli baitil Mustafa. Syarat pertama sesudah iman orang untuk jadi wali, kudu dia cinta kepada ahlul bait. Enggak cinta, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu begitu. Nabi pesan dua yang ditinggalkan Nabi, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa itrati. Aku tinggalkan kepadamu umat Islam dua hal yang kalau kamu pegang betul, kamu gak bakalan nyasar selama-lamanya, Al-Quran dan ahlul bait. Maka kita ahlul bait kudu hormat. Imam Ad-Daibai bilang, ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlul bait itu penyelamat muka bumi, kayak perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik di perahu itu selamat, siapa yang tidak naik di perahu itu tidak selamat. Siapa yang mahabbah kepada ahlul bait selamat, siapa yang tidak mahabbah tidak selamat. Maka kita kudu hormat sama habaib, kudu hormat sama anak cucu Nabi. Hormat itu bila dia salah kita ingetin, bila dia ada dilihat mabuk-mabukan melanggar ajaran datuknya diingetin. Jangan biarin dia mahabib, biarin. Jangan kita salah sama datuknya, diomelin kita sama Nabi. Jangan, ingetin kalau salah. Begitu. Kalau benar kita dukung. Begitulah yang diajarkan oleh as-salafun as-salihun. Ini penting. Begitu. Kita harus hormat amalul bait. Amalul bait hormat. Begitu. Ahlul bait itu suci-suci, orang baik. Begitu. Dia nggak hilang. Kiai gila, hilang kiainya. Kalau Habib gila, masih Habib juga. Begitu. Bahkan kalau gila bisa dikejar orang tuh. Begitu. Kalau gila, begitu. Jadab, kejar itu. Begitu. Syarif namanya, anak cucu Nabi. Al-Haddad marganya Haddad. Jadi fam habaib itu banyak, saudara, banyak fam. Ada Al-Aidarus, ada Al-Jufri, ada As-Segaf, ada Al-Attas. Begitu, macam-macam, banyak pecahannya, banyak banget. Begitu. Bin Syekh Abu Bakar, itu pecahannya macam-macam. Bin Smith, bin Syihab, ini pecahan. Bin Hafid, bin Tahir, banyak. Tapi bin Tahir pecahan dari Haddad. Begitu. Bin Tahir itu pecahan dari Haddad. Biasanya suka panggilnya Bento. Bin Tahir maksudnya. Begitu. Bin Tahir. Ada Habib bin Tahir. Itu Tahir itu ujungnya Haddad. Begitu terus saja. Nana cucu. Semuanya dari turunan Husain. Haddad, Attas, ini nih, Segaf daripada Imam Husain. Begitu. Imam Husain. Begitu. Keturunannya dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ini yang fam ini. Al-Haddad itu artinya tangan besi, tangannya tajam.
besi. Banyak riwayat kenapa disebut haddad. Ada pohon ngalangin di jalan, pakai tangannya jadi gergaji. Itu satu. Dua, karena kalau udah nasihat orang tajam nasihatnya, cepat orang jadi nurut. Dan ini haddadnya kayak besi. Ini Imam Haddad, saudara, kayak besi. Ini luar biasanya daripada wali kita ini. Nah, Imam Haddad ini, saudara, yang namanya Haddad ini tawadhu. Beliau ini anak cucunya mestinya bin Abdillah. Padahal Imam Haddad ini kutub, tapi masih juga Haddad, datuknya. Sebablah Imam Haddad ini punya abah namanya Abdullah. Jadi Alawi kan nama aslinya Imam Haddad Abdullah bin Alwi namanya. Alwi ini punya bapak namanya Muhammad. Jadi Abdullah bin Alwi bin Muhammad. Muhammad ni punya bapa namanya Ahmad bin Ahmad. Jadi Abdullah yang Haddad tu bapaknya Alawi punya bapa namanya Muhammad. Muhammad punya bapa namanya Ahmad punya bapa namanya Abdullah punya bapa namanya Muhammad punya bapa namanya Alwi punya bapa namanya Ahmad. Inilah Ahmad Al-Haddad yang dapat gelar Haddad. Ahmad kakeknya dulu. Ahmad ini punya bapa namanya Abu Bakar punya bapa namanya Ahmad punya bapa namanya Muhammad punya bapa namanya Abdullah punya bapa namanya Ahmad punya bapa namanya Abdurrahman punya bapa namanya Alwi, yang ini disebut Ba'alawi. Alwi ini punya bapa namanya Ubaidillah. Alwi ini namanya Alwi, begitu. Alwi ini punya bapa namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah Al-Muhajir, begitu. Ini nasab daripada Imam Al-Haddad ini. Imam Haddad panjang, beliau punya nama, punya datuk-datuk daripada Imam Haddad. Jadi Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Haddad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Alwi, begitu. Bin Alwi bin Muhammad sebut Mirbat bin Ali Qasam, gitu. Bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir Allah. Itu yang suka ada di ratib daripada Imam Haddad. Al-Husaini ujungnya daripada Sidi Ahmad bin Isa ini adalah dari keturunan Imam Husain. Jadi Imam Haddad ini, saudara, adalah Ahlul Bait Rasulullah SAW. Apa kata Imam Haddad? Maka berkata orang yang namanya Abdullah bin Al-Haddad, yang sifatnya hamba Allah, orang yang sangat butuh sama Allah, orang yang ngaku kurang dalam ibadah, tawadhu, orang yang berharap maaf Allah, itulah beliau. Apa kata beliau? Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwati jami'atun. Ini kitab adalah satu buku kecil yang singkat padat, kalimatnya singkat, maknanya luas. Risalah jami'ah, semata-mata dibuat karena kemurahan Allah, kekuatan Allah, bukan kekuatan saya. Lah bagaimana tidak orang buta yang ngarang? Bagaimana nulisnya? Ya nulis muridnya. Orang buta ngomong aja, muridnya nyatet. Cuman muridnya rajin, nyatetnya nggak pernah kelewat. Itu begitu. Dan ini risalah isinya wasiat.
wasiat yang bermanfaat. Jadi ini kitab, bahasa lainnya wasiat-wasiat Imam Haddad. Ini kitab. Nama lainnya wasiat-wasiat Imam Haddad kepada orang yang pengen sampai sama Allah. Nanti diterangkan di bawah siapa orangnya, nanti saja. Pada waktu Imam Haddad menyebut ada orang datang sama saya pengen nyampe sama Allah, pengen dikasih bekal. Apa bekalnya? Nanti pada di bawah bakal ada ini kalimat ini. Kata beliau, apa motivasi mengarang kitab ini? Banyak. Mengarang kitab ini, motivasi pertama, menjunjung tinggi perintah Allah. Allah dulu. Dua, menjunjung tinggi perintah Rasulullah. Sebab Rasul suruh, balighu anni walau ayah. Begitu. Ntar nih perintah Allah di bawah. Ketiga, pengen betul dapat buah dari janji-janji Allah dan janji Rasulullah. Janjinya banyak Nabi. Aw ilmin yuntafa'u bih. Banyak itu janji-janji dari Rasulullah. Bagaimana kalau orang itu demen menunjukkan kepada kebaikan? Bagaimana itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran nanti? Ada ayat bakal berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Muflihun namanya janji baik. Siapa orang yang bahagia itu? Nanti ada kriterianya. Tapi ayat ini di lain kesempatan kita bedahnya biar nggak panjang sayanya. Jadi yang ketiga, motivasi ngarang kitab kita ini berharap mendapatkan janji-janji Allah. Janji apa? Janji yang menerangkan tentang dalala alal huda, ad-dalu alal khair kafa'ilih, yang menunjukkan kepada kebaikan kayak yang ngerjain. Maka kita punya HP, pakai yang bagus-bagus. Wa da'wa ilal khair, menyeru kepada yang baik. Banyak ayatnya, ud'u banyak. Dan kita disuruh jadi dai, tidak disuruh jadi kiai, nyampein kebaikan. Wan nasri lil ilmi, menyebarkan ilmu. Gede ganjarannya. Menyebarkan ilmu. Begitu, gede ganjarannya. Motivasi saya ngarang kitab ini ada banyak. Kenapa banyak? Ini yang keempat, karena ada yang minta sama saya. Keempatnya, kenapa banyak? Niatnya, karena Nabi juga yang nyuruh, wa innama likulli imri'in manawa. Bagi tiap-tiap orang akan memperoleh sebanyak dia niat. Inna wa kasiron u'tiya kasiron wa inna wa qalilan u'tiya qalilan. Siapa yang niatnya banyak, Allah kasih banyak. Siapa yang niatnya dikit, kasih dikit. Maka niat ngarang kitabnya banyak. Dan para wali-wali Allah selalu niatnya banyak. Niatnya begini, bagaimana tuh mau hadir maulid, saya niat hadir majelis ilmu, mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu, macam-macam. Begitu niat-niatnya, begitu niatnya. Dan saya juga nih ngaji nih punya niat juga, karena opik udah masuk, niat mau ditutup. Opik udah masuk, harus niat saya. Begitu, niat ditutup. Opik udah kemari, mananya disuruh sudah. Segini aja dulu malam hari ini. Wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.